Assalamualaikum, salam merayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Hari ini kita akan membahas dan memberikan sebuah judul ilmu sakti tingkat tinggi yang mampu hilangkan kampung dan kerajaan di Sumatera. Oke, teman-teman, kita berbicara tentang sebuah legenda dan sejarah kuno yang ada di Pulau Sumatera yang di kemudian hari masyarakat mengenal dengan kawasan kampung atau kerajaan Bunian. Yang perlu kami sampaikan sebelum kami jabarkan di sinilah bahwa kisah ini terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi dari zaman animisme sehingga era Hindu dan Buddha sehingga masuk agama-agama yang sekarang. Nah, ingin kami jelaskan di sini karena kita berbicara ke dunia kosmologi, dunia gaib yang berbenturan dengan sejarah. Kita kalau bisa singkirkan dulu kepercayaan agama kita masing-masing karena kita akan memasuki dunia yang sangat berbeda dan yang mungkin agama yang kita anut sekarang belum ada muncul di zaman itu. Penjelasan ini akan menguraikan secara mendalam dan detail tentang pertama, ilmu sakti tinggi yang diyakini mampu menghilangkan kampung atau kerajaan ke alam bunian di Sumatera. Kedua, hubungannya dengan Bhairawa, Tantra, dan Heruka, terutama dari jejak Candi Padang Lawas. Ketiga, keterkaitan eratnya dengan Pagaruyung dan Aditya Warman, seorang raja kuat dan penganut aliran Bhairawa Tantra Hindu-Buddha. Kami akan jelaskan satu per satu. Pertama, ilmu sakti tinggi yang menghilangkan kampung dan kerajaan. Dalam berbagai tradisi Sumatera, di Minangkabau, Batak, Mandailing, Kerinci, Gayo, Aceh, Melayu, ada cerita rakyat tentang kampung yang hilang secara misterius. Bahkan ada keyakinan bahwa kampung atau kerajaan itu diangkat atau disembunyikan dari dunia manusia masuk ke dimensi gaib seperti dunia bunian. Apa yang dimaksud menghilang? Bukan secara fisik meledak atau lenyap, tapi berpindah frekuensi eksistensi ke ruang halus yang tak kasat mata. Kampungnya masih ada, penghuninya masih hidup, namun tidak bisa lagi dijangkau manusia biasa. Bagaimana ini terjadi? Menurut tradisi spiritual kuno, dunia manusia dan dunia gaib dipisahkan oleh tabir tipis kesadaran. Seorang pertapa, dukun tinggi atau raja sakti bisa menggunakan ilmu pemindahan dimensi, sering disebut sebagai ilmu tutup kampung atau pagar gaib. Tujuannya menyelamatkan peradaban dari kehancuran akibat perang, penjajahan, atau kerusakan moral manusia. Contoh konsep ini juga dikenal di Bali sebagai Niskala dan di Tibet sebagai Tantrik Siddhi atau ilmu maha luhur. Oke, kita lanjut. Kedua, hubungan dengan Bhairawa, Tantra, dan Heruka. Di Padang Lawas, Sumatera Utara, terdapat kompleks candi-candi seperti Bahal, Sipamutung, dan Portibi. Candi-candi ini tidak Hindu atau Buddha biasa, melainkan beraliran Bhairawa Tantra, aliran esoterik Vajrayana yang keras. Ciri Bhairawa Tantra, Heruka, fokus pada kekuatan gaib lewat penguasaan diri dan ritual ekstrem seperti meditasi di kuburan, penggunaan simbol darah, dan skull cup. Heruka adalah wujud Buddha yang marah, lambang kekuatan pembersih semesta dari kebodohan. Dan para pengikutnya mengejar kesaktian spiritual ekstrem untuk bisa melewati batas dunia, termasuk menyatu dengan alam gaib. Hubungan dengan menghilangnya kampung. Bhairawa Tantra tidak hanya meditasi, tapi transformasi dimensi. Cara untuk mengubah lokasi fisik menjadi kawasan sakral tak terlihat. Lokapala, dukun atau pertapa Bhairawa bisa menarik energi kampung ke alam halus
agar tidak bisa dirusak penjajah atau musuh. Di episode berikut kami akan ceritakan bahwa ada kerajaan yang menghilang di kawasan perjanjian di Padang Lawas. Dan itu diduga menjadi kerajaan Bunian. Nanti kami akan ceritakan di episode berikutnya. Ketiga, kaitan dengan Pagaruyung dan Aditya Warman. Aditya Warman, abad ke-14, adalah Raja Besar Pagaruyung Minangkabau yang pernah menjadi pejabat tinggi Majapahit, memimpin ekspedisi ke Sumatera dan dikenal sebagai pembawa ajaran Bhairawa Tantra ke wilayah barat. Disebutkan dalam prasasti dan arca sebagai penganut Bhairawa, pemuja Heruka, dan bahkan dianggap Buddha hidup oleh pengikutnya. Dan jangan lupa, arca Bhairawa Tantra Heruka Aditya Warman sampai sekarang masih disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Kenapa ini penting? Pagaruyung saat itu bukan kerajaan biasa, tapi pusat spiritual politis, tempat kekuasaan dan mistisisme disatukan. Ada dugaan kuat bahwa Aditya Warman membangun benteng spiritual untuk menjaga Minangkabau dari pengaruh luar. Dalam sistem Bhairawa, raja bukan hanya pemimpin, tapi magnet kosmis yang bisa melindungi dan menyembunyikan kerajaan dari dunia biasa. Jadi, tidak heran bila setelah kematian Aditya Warman, banyak kampung atau kawasan di Sumatera Barat justru hilang atau berubah menjadi wilayah gaib. Contohnya, Istana Harau, Danau Maninjau, Gunung Tujuh dipercaya masih dijaga oleh kekuatan Bunian atau kerajaan halus yang dipagari oleh ilmu Bhairawa warisan dari Aditya Warman. Nanti kami akan menceritakan kisah ini satu persatu. Kami ingin menjelaskan dulu kekuatan-kekuatan sakti yang maha dahsyat yang sampai sekarang itu masih bisa dipercaya. Kesimpulan, transformasi spiritual sebagai perlindungan. Kampung yang hilang bukan musnah, tapi ditarik ke dimensi aman untuk melindungi kewarisan adat dan ilmu tinggi dari kehancuran zaman. Ilmu tinggi seperti ini tidak sembarangan bisa diwariskan. Hanya orang-orang yang kuat secara spiritual dan bersih batin yang bisa mendekati atau bahkan melihat jejak kerajaan gaib ini. Dan semua ini dari Candi Bahal, Aditya Warman, spiritual kono, animisme, hingga legenda Bunian terkait oleh satu benang merah bahwa leluhur kita tidak hanya membangun kerajaan di bumi, tetapi juga di alam gaib. Sebagai penutup, mungkin tak semua bisa memahami, apalagi membuktikan, tapi jejak itu ada di candi yang sepi, di hutan yang sunyi, di bisik adat yang diwariskan diam-diam, bahwa dulu ada ilmu yang tinggi, bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga. Dan mungkin saat dunia ini kian lupa pada roh dan kesucian, kerajaan-kerajaan itu pun memilih mundur, bukan kalah, tapi menunggu. Menunggu mereka yang masih bisa melihat dengan hati. Menunggu mereka yang mengingat bahwa tanah ini pernah diselimuti cahaya. Oke, teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode-episode yang berikutnya yang akan kami buka tentang kerajaan-kerajaan gaib di Sumatera. Terima kasih.